Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurjana dari jurusan Tarbiyah Program Studi Agama Islam B2. Insya Allah di sini saya akan menjelaskan tentang materi, tugas, dan sifat Rasul Allah. Adik-adik ada yang tahu jumlah Rasul ada berapa? Betul, 25. Tetapi itu bukan Rasul semuanya, itu sudah disatukan dengan jumlah Nabi yang wajib diketahui. Berikut ada beberapa perbedaan Nabi dan Rasul yang dapat dipahami. Yang ke-1, Nabi diberikan wahyu oleh Allah hanya untuk dirinya sendiri, sedangkan Rasul yaitu untuk umat. Yang kedua, Nabi diutus untuk menyampaikan pada umat yang beriman, sedangkan Rasul untuk umat yang belum beriman. Nah, untuk yang ketiga ini, jumlah Nabi itu mencapai 134.000, sedangkan jumlah Rasul hanya mencapai perkiraan kurang lebih 312. Keempat, semua Nabi tidak berarti Rasul, namun Rasul sudah pasti Nabi. Yang kelima, cara turunnya wahyu. Kalau Nabi melalui mimpi, sedangkan Rasul melalui mimpi dan melalui malaikat. Bahkan Rasul bisa berkomunikasi langsung dengan malaikat. Yang terakhir, yang keenam, Nabi dibunuh kaumnya, tetapi Rasul dilindungi oleh Allah untuk tidak mampu dibunuh oleh kaumnya. Rasul adalah manusia yang diperintahkan Allah untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya. Nah, di sini ada beberapa tugas Rasul. Di antaranya, yang pertama, menegakkan kalimat tauhid yang berbunyi La ilaha illallah, yang artinya tiada Tuhan selain Allah. Ini dijelaskan dalam surat Al-Anbiya ayat 25 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Yang artinya, dan kami tidak mengutus seorang Rasul pun sebelum engkau, Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya, bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku, maka sembahlah aku. Kenapa Allah menugaskan Rasul untuk menegakkan kalimat tauhid? Karena kebanyakan umat manusia lebih besar mereka tidak menyembah pada Allah, justru menyembah kepada hal yang lainnya, makhluk yang lainnya, serta mereka memiliki banyak atau bermacam-macam Tuhan. Maka dari itu Allah memerintahkan Rasul untuk menegakkan kalimat tauhid agar manusia tahu bahwa tiada Tuhan selain Allah yang wajib disembah. Baik, yang kedua, Allah menugaskan Rasul untuk menyerukan pada manusia agar menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dijelaskan dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 36 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Faminhum man hadallahu wa minhum man haqqat 'alaihi dhalalah. Fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul mukazzibin. Yang artinya, dan sungguh kami telah mengutus seorang Rasul untuk setiap umat untuk menyerukan, sembahlah Allah
dan jauhilah tagut. Kemudian di antara mereka ada yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula yang tetap dalam kesesatan. Maka berjalanlah kamu di bumi dan perhatikanlah bagaimana sesudah orang-orang yang mendustakan Rasul-Rasul. Nah, kenapa Allah menugaskan Rasul untuk menyampaikan kepada manusia untuk beriman kepada Allah? Karena sebagian besar manusia menyembah selain Allah, seperti halnya menyembah gunung, menyembah pohon, menyembah patung, dan menyembah sebagainya. Kadang menyembah batu ya. Nah, jadi di sini Allah menugaskan pada Rasul untuk mengingatkan manusia agar menyembah Allah. Baik, yang ketiga yaitu membawa rahmat. Ini dijelaskan dalam surat Al-Anbiya ayat 107 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang artinya, dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Maksudnya, Rasul membawa rahmat kepada umat manusia yang melakukan kejahatan, kekacauan, agar kembali ke jalan lurus yang ditujukan hanya untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya itu nomor 4, memberikan petunjuk kepada jalan yang benar. Ini dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Fatir ayat 24 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa naziran wa imman ammatin illa khala fiha nazir. Yang artinya, sesungguhnya kami mengutus kamu dengan membawa kebenaran sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, dan tidak ada suatu umat pun melainkan telah ada padanya seorang pemberi peringatan. Maksudnya, yang kelima ini yaitu memberi peringatan kepada umat manusia bahwa segala apa yang diperbuat suatu saat akan dipertanggungjawabkan, dan bahkan diingatkan bahwa adanya antara surga dan neraka. Surga bagi orang-orang yang beriman, orang-orang yang soleh, sedangkan neraka bagi orang-orang yang berdosa. Baik, yang selanjutnya itu yang keenam, menjadi suri tauladan yang baik. Ini dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatul liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Yang artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Nah, itulah 6 tugas Rasul yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, selanjutnya kita membahas tentang sifat-sifat Rasul Allah. Yang ke-1 yaitu sidik. Sidik artinya jujur, tidak berbohong.
Jadi tidak mungkin Rasul berbohong dalam ucapannya. Yang kedua yaitu amanah, dapat dipercaya. Nah, kalau pada orang ya, pada manusia itu apabila dia diberi amanah, kepercayaan, dia menyampaikan tanpa dilebih-lebihi dan dikurangi, itu termasuk amanah. Ya, selanjutnya yang ketiga yaitu takblig, artinya menyampaikan wahyu. Rasul menyampaikan wahyu kepada umat walaupun keadaannya perih, bahkan keadaannya sulit, susah, dan mengandung banyak bahaya, tapi Rasul harus menyampaikan wahyu itu secara terbuka dan terang-terangan dan tidak ada yang ditutup-tutupi. Ini dijelaskan dalam surat Al-Maidah ayat 67 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rasulu baligh ma unzila ilaika mir rabbik wa illam taf'al fama balagta risalatah wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin. Yang artinya, wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika tidak engkau lakukan apa yang diperintahkan itu, berarti engkau tidak menyampaikan amanatnya. Dan Allah memelihara engkau dari gangguan manusia. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Yang keempat yaitu fatona, artinya cerdas. Rasul diberi kecerdasan oleh Allah untuk menyampaikan wahyu kepada umat dengan benar dan bisa menjelaskannya dengan baik tanpa melakukan suatu kesalahan atau kekeliruan. Jadi Allah memberikan kecerdasan pada Rasul itu agar mudah dipahami oleh umat. Nah, itu sifat-sifat wajib bagi Rasul. Kita diwajibkan untuk mengikuti sifat-sifat yang terpuji yang dimiliki Rasul agar kita lebih baik dan berguna bagi agama. Baik, tadi telah dijelaskan tentang sifat wajib bagi Rasul. Nah, selain sifat wajib bagi Rasul, ada juga sifat mustahil. Ada 4. Yang ke-1 yaitu kizib, yang artinya dusta atau pembohong. Lalu yang kedua yaitu khianat. Nah, khianat di sini yang artinya tidak bisa dipercaya. Jadi apabila diberi amanah, dia tidak bisa menjaganya, suruh diem, malah diceritakan, itu tidak bisa dipercaya. Lalu yang ketiga yaitu kitman. Arti kitman ini yaitu membunyikan suatu kebenaran. Jadi dia menyembunyikan sesuatu yang harusnya disampaikan dengan benar, tapi dia menyembunyikan kebenaran itu. Lalu yang terakhir yaitu yang keempat, yaitu baladoh, yang artinya bodoh, ya. Nah, itulah sifat mustahil bagi Rasul. Ya, baik, itu sudah saya jelaskan tentang tadi dari pertama tentang tugas Rasul, yang keduanya tentang sifat wajib bagi Rasul, dan yang ketiga tadi tentang sifat mustahil bagi Rasul. Nah, mungkin dicukupkan sekian dulu materi dari saya. Semoga kita dapat mengambil atau dapat mengamalkan sifat wajib Rasul dan menjauhi sifat mustahil bagi Rasul. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.